Selamat pagi Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Arif para pemirsa Iya, dan Bung DMZ Yes. di pagi yang mendung ini. Iya, hati-hati banjir ya karena hari Sabtu kemarin hujan terus dan beberapa daerah banjir ya. Mudah-mudahan aman semuanya. Covid juga meningkat juga teman-teman, jadi harus berhati-hati. Lo masih ngeliatin Apanya? Covid naik? Angkanya nggak pasti sih, cuma kayaknya Terakhir gue ngeliat, terakhir banget tapi gue lihat tuh minggu lalu apa ya, 3.000. Oh. Minggu lalu, iyalah sekitar segitu. Ya, pokoknya intinya teman-teman sekeliling kita aja udah banyak. Oh iya banyak. Gitu. Langsung lah agenda Dim. Kita hari ini kita coba manage untuk lebih singkat dan lebih padat. Iya, kemarin itu yang kita bahas mengenai inflasi US kemarin ya, karena lumayan banyak ditunggu ya, walaupun efeknya ke market nggak terlalu banyak lah ya. Nanti Gitu kita bahas lah ya. Terus minggu depan itu juga banyak banget data penting. Jadi ya. sekarang inflation team. Iya, betul. Minggu depan itu beberapa data termasuk inflasi dan juga suku bunga termasuk Indonesia. Kunjungannya Bapak Biden juga mencari-cari minyak. Iya. Lobby-lobby. Betul. Dan juga ada update ini Menkeu pertemuan G20. Bagus, Dim. Ya, menarik. Terus satu lagi mengenai tentang China juga gua ada nih satu nih. Oke, menarik juga. Oke. Sip. Kita mulai. Ting tung. Ting tung. Ya. Silakan, Dim. Ya, kalau misalnya kita lihat pergerakan minggu kemarin itu sebenarnya kita nggak jauh-jauh beda dengan apa yang kita forecast sih sebenarnya Bung Arif. Cuman Gue lupa kita forecast apa sekarang. marketnya sebenarnya gini, kita sebenarnya kemarin agak positif lah ya. Dalam artian kayaknya turunnya udah nggak terlalu banyak. Ya. Cuman kita memang nggak meng-highlight inflasi US yang ada datanya dan ditunggu-tunggu. Betul. Gitu. Tapi eventually sebenarnya pergerakan marketnya juga memang mengalami penurunan. Yes. Tapi nggak terlalu signifikan lah. Ya. Gitu. Karena beberapa minggu sebelumnya sudah turunnya udah lumayan dan sepertinya market sudah adjust lah atau setidaknya sudah melihat bahwa kalau misalnya turun ini sebenarnya opportunity to buy. Oke. Gitu. Nah, kalau ngelihat berita, gue nggak mau ke marketnya dulu. Kalau ngelihat berita kemarin, kebanyakan sih beritanya negatif. Ya. Contohnya, ini gue highlight ada US home cancellation. Jadi orang-orang yang beli pada cabut, Tim. Naik. Nggak jadi beli. Nah, itu juga terjadi di China. Oh. Di China itu jadi katanya ada boycott mortgage. Kenapa? Jadi banyak proyek-proyek rumah yang pending atau masih belum jelas, dan itu kan mereka sebenarnya nyicilnya sebelum dibangun rumahnya. Oh, udah kelamaan. Udah nggak jelas, akhirnya mereka memboikot mortgage, tapi kan mortgage-nya sama bank. Ya. Jadi banknya itu yang terkena impact lah. Oke, terus habis itu juga dari rupiah juga, dari Indonesia udah terlihat sekarang flow-nya udah keluar juga yang dari stok maupun dari obligasi. Ada beritanya ya. Itu ada di highlight juga. Nah, jadi nanti kalau data yang obligasi bisa kita liatin, tapi kalau yang data stoknya gue belum liatin. Ya. Lalu apa ya kenapa kita diam? Gue jadi ingat kemarin itu kan kita sempat lihat jadi gini, pergerakan rupiah itu kemarin minggu lalu itu kan sebenarnya benar-benar ngetes level 15.000. Ya jadi sempat kita lihat dijagain, Dim. Wah, keras dijagainnya loh. Iya, ini di pagernya keras. ibarat pemain bola, ini backnya tangguh ini. Memang as committed kan. Jadi memang komitmen itu malah di highlightnya itu sekarang yang dijagain sekali itu adalah selain inflasi, yang dijagain banget itu juga adalah sekarang fluktuasi rupiah. Betul. Mungkin buat teman-teman yang belum paham, biasanya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu kan mempunyai salah satu tugas untuk menjaga stabilitas rupiah. Nah, biasanya mereka juga bisa melakukan intervensi di pasar untuk menjaga nilai stabil, biasanya kayak gitu. Dan ini sebenarnya terlihat banget kemarin ya, angka 15.000 tembus, nggak lama turun lagi. Nah, itu para trader pada pusing tuh lihat. Beberapa hari apa gue lupa ya. Terus kemudian besoknya agak kalem. Nah, terus kemudian data inflasi US keluar, tembus lagi gitu kan. Nah, itu agak lama, tapi nggak yang melejit di atas 15.000. Nggak bakal gitu. Kalaupun kejadian nggak lama turun lagi. Betul. Paling 15.005, 15.010 langsung disikat tuh. Iya, jadi jangan coba-coba ya.
untuk collect untuk collect USD against IDR itu di atas 15.000. Iya, jangan berharap untuk saat ini ya, gitu kan, karena Apalagi kemarin kan ditambah minggu lalu apa 2 minggu lalu kan data cadangan devisa kita kan naik. ya Nah, jadi tuh ya sekarang seluruhnya jadi banyak ya. jadi mana lo coba lawan-lawan gue lo katanya. Iya, iya, jadi kemarin flat lah kurang lebih ya di 15.000 untuk rupiah. Menjelang jadi kemarin itu ada data inflasi US ya. Ini karena deh kita jadi Iya ya, tapi sebelum pergerakannya juga marketnya juga agak-agak ya Begitu-begitu ngetes-ngetes aja. gitu untuk rupiah. Untuk IHSG juga memang di awal minggu langsung turun lah ya di hari Senin, tapi turunnya juga nggak banyak lah dari 6.700 ke 6.500-an. Walaupun gua nggak tahu kenapa ya, kalau gua perhatiin IHSG itu rada ngotot di 6.700. Nah, itu kan yang gue udah bilang. Kenapa kemarin. gue lupa. Tahanannya itu kayaknya market melihat ini lumayan cukup kuat lah. Selama belum nembus 6.500, sepertinya saham ini masih layak dikoleksi. Dan beberapa petinggi-petinggi perusahaan ya, direktur lah atau komisarisnya itu juga melakukan pembelian ketika marketnya turun untuk investasi mereka. Dim, lu baca yang si itu nggak? Elon. Elon Musk Iya. nggak jadi beli Twitter. Itu nggak jadi maksudnya? Nggak jadi, tapi dituntut sama Twitter. Waduh, ngeri juga. Datanya udah keluar semua, ya kan? Datanya udah keluar semua dikasih sama Mas Elon, langsung dia Iya. jadi salon. Dan Elon Musk kan katanya mau invest juga di IKN. Oh iya. Kota baru. Nah itu potensi nggak jadi juga. Yang penting dapat datanya dulu. Iya, main asal ngomong aja Mas kayaknya. Elon salon. Kalau orang kaya begitu kali Bung Arif. Nah, terus abis itu kalau Jadi sebelum inflasi ada berita apa lagi Bung Arif? emang enaknya kita bahas yang sebelum inflasi US nih, ya apa kan? nih? Jadi kalau untuk kita lihat tadi lu udah ngomong rupiah. Nah, kalau untuk obligasi pun sama. Untuk obligasi pemerintah, ternyata walaupun kalau gue sekarang lihat kan yang intraday Dim. Nah, intraday itu kemarin sebenarnya seru, tapi at the end of the day, closingnya ya biasa aja. Iya. Ya, ranging kemarin itu malahan di bawah 7,3 terus tuh. Iya. Sebelum berita inflasi di US. Ya untuk yang 10 tahun ya dia Iya, juga. obligasi dengan tenor yang 10 tahun yield ya, kita ngomongin yield. Itu rata-rata di bawah awal minggu sampai ke pertengahan minggu itu masih di bawah 7,3. Iya. Ya. Sebelum inflasi keluar. Nah, sekarang kita cerita aja lah, Dim lah. Langsung aja ya, nggak tahan banget nih kayak berita inflasi. Kita nggak bisa cerita apa-apa kalau ini kita nggak ceritain. Iya, jadi memang yang ditunggu itu kemarin salah satu paling penting itu adalah inflasi US. Iya loh. Berapa? Di mana naiknya lebih dari perkiraan. Dari 8,6%, tadinya di forecast 8,8, ini jadi 9,1%. Itu aja kalau untuk ukuran Indonesia aja udah tinggi bener tuh, 9,1. Sekarang di Amerika loh. Betul, dan sebelumnya juga di Jerman juga ada data inflasi, tapi belum legit. agak turun ya, jadi dari 7,9 turun ke 7,6 gitu. Jadi dia turun malahan. Ya betul kalau untuk Jerman. Nah untuk US sendiri, Bidennya sendiri ngomong bahwa ini kan belum memperhitungkan penurunan oil yang akhir-akhir ini mengalami memang penurunan yang tadinya 120 kan di beberapa ya sebulan yang lalu lah gitu kan. Yes. Nah ini udah turun, kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan oil itu udah di antara 100, jadi ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100 gitu. Jadi mungkin Mas Biden ada benarnya bahwa ya mudah-mudahan kedepannya inflasinya akan sedikit lebih jinak, mengingat harga oilnya juga udah mulai turun. Nah di saat ini pengumuman kejadian, market yang bahasa kerennya spiraling, jadi langsung naik turun terus, volatility-nya langsung meningkat tajam. Nah nggak tahu ini ya, salah satu gubernur Bank Sentral sana itu Bullard dari St. Louis. Itu kemarin yang gua highlight yang gua kirim ke lu. Dia bilang bahwa untuk mungkin di 1,5 tahun ke depan, setelah 1,5 tahun kemungkinan inflasi bisa balik ke 2%. Percaya gak lo? Percaya lah, karena kan udah tinggi-tinggi sekarang ya. Betul. Mau setinggi apa lagi? Iya, karena kan base-nya udah tinggi, jadi ya kenaikan dikit pun ya pasti akan rendah gitu. Jadi secara angka matematika ya make sense. Ini baru kita bahas lagi ya kan, gue dulu yang bahas deh. Obligasi itu setelah kejadian setelah pengumuman inflasi tersebut
itu intraday-nya memang sangat volatile. Nah, at the end of the day, ujung-ujungnya itu dia ditutup langsung di atas 7,3, yakni 7,35. Kalau kita bandingkan jadi naik ya, harganya turun. Kalau kita bandingkannya naik 10 bips lah. 10 poin dari 7,25 jadi 7,35. Betul. Nah, rupiahnya gimana Dip sama saham dulu lihat ini? Rupiah saham sebenarnya nggak terlalu banyak bergerak ya. Rupiah seperti yang tadi kita bilang ada yang jagain. IHSG juga memang sebelumnya udah turun. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu impact. Yang menarik sebenarnya adalah beberapa antisipasi market yang bilang bahwa next meeting Fed 1% naiknya. Yang tadinya cuma 0,75 ya, 75 basis point. Ini sempat tersebar atau ada udah ada di highlight udah banyak. Iya. Kan? Naiknya sama 1%. Nah itu mungkin yang mau menyebabkan impact di obligasinya lumayan masih ada lah gitu kan. Nah, gitu walaupun di besoknya atau beberapa saat kemudian lah itu si Bullard juga tuh kalau nggak salah yang ngomong bahwa Bullard itu termasuk yang salah satu yang paling agresif lah naikin suku bunga. Dan dia bilang sepertinya 75 aja cukup. Gitu. Padahal untuk orang yang agresif pasti ngomong gitu ya. Gitu. Gue emang nggak ngelihat sih gubernur The Fed itu yang nge-backup the issue 1%. Semuanya ngomongin tapi tanggal 28 Dim ya pengumuman. Oke, Fed tanggal 28 Juli. Jadi yang berinvest agresif masih ada waktu. Seminggu 2 minggu ke depan masih ada. Ya, jadi karena ya ambil kesempatan di tengah-tengah situ. Nah, kalau nggak salah bulan Agustus itu nggak ada Fed meeting kalau nggak nggak ada. salah. Wih, Bener ya? Gue belum lihat sekali. Gue mesti lihat kalender lagi. Iya, tadi gue mau lihat lupa. Cuman seingat gue beberapa waktu lalu tuh gue pernah ngecek. Juli ini Fed meetingnya itu bukan terakhir lah ya. Juli terus Agustus nggak ada, baru September lagi gitu. Jadi makanya itu yang mungkin yang menyebabkan ya udah 1% aja gitu. Dan ini berarti kabar baik juga untuk para investor. Kalau mau bermain-main di bulan Agustus pasti dapat full month kan tuh. Karena gini, kalau misalnya untuk berita-berita penting kayak kemarin inflasi US, biasanya sih inflasi US itu ditunggunya biasa aja. Iya. Tapi karena sekarang lagi inflasi lagi menggila-menggila terus. Betul. Nah, jadi kemarin tuh ditungguin banget tuh. Nah, satu lagi. Nah, kalau udah yang berita-berita penting gitu udah mulai keluar, ini gue highlight terus di setiap kita ngobrol, biasanya player pada waiting on the sideline. Betul. Mereka nggak terlalu agresif untuk ambil posisi untuk waktu mendekati pengumuman ini, Dim. Ya, yang menarik juga selain terkait dengan Fed meeting Fed yang akan isu tadi 1%, ini juga isu negara-negara bank sentral lain juga akan cenderung menaikkan suku bunganya, termasuk Indonesia. Dan salah satu yang sudah dilakukan minggu lalu itu adalah Bank of Canada yang naikinnya lebih besar daripada forecast. 1%. Iya 1% betul. Dari 1,5% tadinya cuma dikira naik cuma 75 basis point sama kayak Fed, tahu-tahu naiknya 1%. Nah itu mungkin juga yang menyebabkan isu 1% itu sempat tersiar kabar. Nah gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang itu adalah sekarang kita ngomongin risk. Nah risknya itu sekarang kalau untuk Indonesia setelah full week lah minggu lalu itu CDS tuh tahu kan? Ya CDS. Apa credit default swap? Ya. Credit default swap. Resiko intinya premi yang harus dibayarkan untuk para pemegang obligasi pemerintah gitu. Kalau CDS-nya naik berarti resikonya tinggi. Betul. Nah, itu kita ambil. Nah, di kemarin itu seminggu kemarin naik dari sekitar 140 jadi 159 which is the highest in 2022. Oke. Ya. Nah, biasanya ini ya semoga sih ini angkanya turun karena kalau enggak ini indikasinya bahwa ya sekarang harga obligasi itu yieldnya jadi makin tinggi mau dibeli sama orang. Betul. Ya itu tadi ya isu kenaikan suku bunga itu nggak cuma di US tapi juga kemungkinan akan diikuti oleh negara-negara lain. Kita juga emang nih. Untuk Indonesia. Nah, nanti kita bahas ya untuk Indonesia di market minggu depan gitu kan. Terus kemudian terakhir itu juga ada data di GDP China. Itu kemarin melemah banget dari 4,8% tadinya diperkirakan turun ke 1%, ternyata jadi 0,4%. China growth slow sharply di kuartal kedua. Sebelumnya itu 4,8. Ya kan? Lalu di survei 1,2. Keluar 0,4. Nah, ini berarti di kuartal kedua itu consumption, export import itu jadi slowing. Ya, betul. Dan itu ya so far yang menyebabkan, tapi itulah mungkin impact marketnya di IHSG so far masih cukup
kuat kalau gue bilang stabil. Gitu. Sementara rupiah dijagain gitu. Makanya impactnya baru ada di bonds kemarin gitu. Oke, Bung Arif, minggu ini ada berita apa lagi? Ada lagi? Banyak, Dim. Lo nggak mau cerita itu MBS? Nah, itu iya lupa. Jadi di akhir minggu juga ada pertemuan Menkeu G20 ya. G20 pertemuan para Menkeu dan salah satu poin penting. Kalau kemarin kan Menlu ya minggu lalu. Itu banyak kan ngomongin mengenai Rusia Ukraine. Nah, ini Menkeu ini justru yang menarik adalah Apa dia bilang? mereka berniat untuk meregulasi kripto. Cryptocurrency. Malah highlight lo kemarin gua lihat kripto itu agak Turun. mengacaukan market gitu. Ya, jadi karena memang kan kalau kemarin pas turun-turunnya IISG dan lain-lainnya aset-aset beresiko turun, itu kripto turunnya lumayan lah hampir 50%. Udah ngeliatin lagi kripto. Kalau kita ngomongin Bitcoin ya. Kalau kita Bitcoin ngomongin ya, kita benchmarknya Bitcoin terus ya. Ya, itu kayaknya udah 50% udah Idih, gone gitu nggak mau beli kan. Nah ini dia menariknya adalah karena dia turunnya juga karena banyak-banyak kasus yang terjadi di kripto. Jadi ada yang Bitcoinnya atau kripto yang lain? cryptocurrency yang lainnya. Okay. Jadi ada cryptocurrency yang tiba-tiba hilang gitu. Jadi kayak investasi bodong gitu kan. Terus yang turunnya drop sampai hampir nol gitu. Nah itu makanya pertemuan Menkeu G20 itu bilang mereka akan meregulasi kripto karena mengganggu stabilitas keuangan lah istilahnya kayak itu gitu. gue gak tahu tuh kita bahwa apakah mereka memang secara mekanisme ternyata bikin akhirnya nilainya sampai nol atau jangan-jangan bodong kan gitu. Ya betul. Ya bisa mikir gitu dong. Atau ya karena investasinya gagal lah istilahnya. Iya, kalau itu ya sudahlah ya, part of the risk gitu. Oke, Betul. jadi kalau minggu lalu itu ya, ini sebagai highlight aja. Jadi obligasi pemerintah US atau kita selalu kenal dengan US Treasury itu, yieldnya yang 2 tahun lebih besar, makin besar malahan spreadnya antara yang 2 tahun yield dan 10 tahun yield. Inverse ya. Inverted namanya. Kenapa? Ini besarnya 12,4 poin. Ini terlebar itu sejak 2007. Kenapa? Jadi kalau kita lihat semakin lebar gini berarti memang ya sudahlah recession di depan mata. Ya. Ya, walaupun beberapa analis banyak sih, nggak banyak, ada 2 ya gue lihat itu mereka komennya bahwa US ini nanti akan mild, nggak terlalu keras dia punya recession gitu. Jadi semoga kalau itu kejadian ya good news untuk market. Betul. Kalau kita lama-lama lagi ya jangan ya bad news buat market sih. Salah satu good news juga di akhir minggu adalah pertemuan Biden dengan MBZ tadi. Seru. Pangeran Arab Saudi ya, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini harga minyak kembali bisa diturunkan karena OPEC mungkin salah satu kontribusi harga minyak ya itu mereka bisa mensuplai banyak sehingga jadi harganya turun. Jadi ujung-ujungnya inflasinya bisa ditekan. Nah, tapi gue kemarin lihat highlightnya itu adalah Biden setelah meeting langsung pergi, nggak kasih komen apa-apa. Iya. Itu dibaca sebagai negativity. Gitu. Gue dibaca oleh si pengamat-pengamat. Betul. Jadi kemungkinan ya karena hasil juga. Betul, karena Biden dengan MBZ itu mempunyai ketegangan lah. Oh gitu, ya, gitu. yang itu ya Khashoggi. Iya, sama ya seperti kayak gitu. Terus kemudian view-nya tentang kondisi Timur Tengah juga nggak sepaham gitu. Jadi makanya ini yang menyebabkan mereka merenggang. Dan pertemuan ini sebenarnya ditunggu-tunggu dan bahkan pendukung Biden pun nggak setuju sebenarnya bertemu. Gitu ya? Tapi ya ini demi harga minyak sih sepertinya, gitu. Tapi Demi inflasi. Mungkin itu yang direspon karena apa harga minyak jadi turun juga kali. Iya. Karena mereka ketemu. Betul. Padahal hasil juga kagak ada. Kita lihatlah minggu depan seperti apa ya. Nah, berarti langsung ke minggu depan nih Bung Arif. Mingdep ada apa, Dim? Minggu depan itu banyak banget data. Katanya inflasi banyak inflasi sama suku bunga. Jadi ada inflasi New Zealand, inflasi Euro, Kanada sama Jepang. Terus kemudian ada interest rate decision dari BOJ Jepang, Indonesia dan ECB Eropa. Indonesia minggu depan ya? Wih, tuh gitu. kita pasti. Nah,
Kalau kita ngomongin Indonesia dulu aja nih, karena yang paling penting ya. Kalau minggu lalu kan gue bilang kayaknya sini nggak naik nih ya. Tapi kalau melihat data US, ngelihat bagaimana BI mempertahankan rupiah, sepertinya sih bakal naik nih. Oh gitu. Jadi gimana? Kita langsung aja ngomong di sini. Naik. Ngomong di sini, lu naik atau nggak naik gitu Naik aja. gitu. Kalau gue bilang sih naik ya. Cuman pertanyaannya malah bukan naik atau enggak nyari. Naik 25 atau 50. Wah enggak lah Dim, kalau itu. Emang enggak sih kayaknya. Cuma kan gue biar seru-seru Iya, aja. iya. Jadi ya harap dicatat. Kalau Bung DMZ bilang BI rate naik, gue bilang kagak naik. Wah. Berseteru nih kita. Berseteru kita kali ini. Jangan sependapat mulu Dim, bosen. Oke. Jadi- Nggak masalah kalau emang udah begitu sama gue. Apalagi Dim? Yang seru-seru US nggak ada ya Dim? US, coba lihat catatannya dulu. Nggak ada, itu aja tadi inflasi sama Yang penting-penting ada sih, ada data-data housing gitu sih ada. Ya. Cuma ya sudahlah gitu ya. ya yang paling meter kan ini tadi yang gue sebut ya. Ya. Nah, kalau misalnya dengan view gua BI akan naikkan suku bunga, ya rupiah mungkin akan cenderung lebih kalem ya. Di area 15.000. Jangan menggiring opini. Tapi akan tetap dites lah 15.000 sama, cuman sepertinya mungkin agak kalem. IHSG juga mungkin agak kalem di level 6.600-an. Sekali lagi ya, selama dia nggak tembus 6.500, menurut gue teman-teman bisa olek. Oke. Gitu. Terus ya udah dari gue sih itu Bung Arif, rupiah GCI stabil. gimana menurut lo? GCI tadi selama nggak 6.500 ya dia akan stabil. Teman-teman bisa olek gitu Kalau aja. untuk obligasi gue masih sama, walaupun kecenderungannya obligasi ini masih kelihatannya yieldnya akan tetap hovering di atas 7.3 ya. 7.3. Tapi atasnya yieldnya itu gue lihat di 7.6 seperti biasa lah. Jadi kalau gue ngeliatnya 7.25, 7.6 is a good range. Walaupun personally gue akan ngelihat dia akan hovering terus di atas 7,3. Ya. Oke, kalau begitu kita lihat ya besok minggu depan. Kita lihat Dim. Siapa yang akan menangis? Dicatat jangan lupa Siapa juga. yang akan tertawa? Jangan lupa Dim, tapi itu kita lupa lagi pas kita lagi bawain. Oke, udah itu aja. Ya, teman-teman sekali lagi kalau mau ya selama GCI belum 6.500, teman-teman mau kolek silahkan. Kalau menurut gue begitu. Sip. Oke. Ya, oke. Teman-teman stay healthy ya semuanya ya. Thank you. Bye bye.